Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer di tengah efisiensi anggaran. Menurutnya, belum ada data pasti terkait jumlah honorer yang terdampak efisiensi anggaran hingga berakibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut Dede Yusuf, tidak boleh ada honorer yang terkena PHK di tengah efisiensi anggaran, mengingat kebijakan tersebut dikeluarkan menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga pemerintah perlu memprioritaskan pengalokasian gaji kepada honorer, terutama bagi mereka yang belum mendapatkan formasi setelah mengikuti seleksi P3K. Saudara kita ini yang saat ini honorer sudah kemarin lepas dari posisinya mereka di tempat yang lain karena gara-gara ikut P3K honorer, tiba-tiba sekarang belum dapat formasi dan efisiensi memotong pendapatan mereka. Di tengah mau Ramadan dan Lebaran, menurut hemat kami menjadi sangat penting pemerintah harus benar-benar memprioritaskan gaji. Jadi jangan sampai gaji itu hilang. Kalau soal dalam prosesnya formasi masih menunggu dan sebagainya, itu kita anggap itu bagian daripada proses. Daerah kan tidak semuanya juga yang membuka formasi dan ini sudah diberikan teguran-teguran. Tetapi kalau konteksnya jangan sampai ada honorer yang sudah tidak dapat gaji malah terkena pemotongan. Saya pikir itu aja. Dede Yusuf menambahkan, pemerintah sebaiknya menerapkan skema work from home dalam upaya efisiensi anggaran daripada memutus hubungan kerja tenaga honorer. Pemirsa, seperti yang diketahui juga bahwa saat ini proses penghapusan tenaga honorer ini sudah berjalan. Nah, untuk membahasnya saat ini saya sudah bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia. Baik Bapak, hingga saat ini seperti apa Pak proses yang sudah berjalan untuk terkait dengan penghapusan tenaga honorer ini Pak? Sebenarnya Komisi 2 ini kan dari awal kami dilantik itu hampir setiap hari menerima aspirasi, ya, kemudian penyampaian masalah terkait dengan tenaga honorer ini. Jadi ini masalah yang sudah cukup klasik dan cukup akut sebetulnya. Dan kami menemukan momentum, ya, artinya bahwa pada saat pemerintah waktu itu mengumumkan bahwa tenaga honorer ini akan dihapuskan pada tanggal 23 November 2023, dan ini semuanya semakin dinamis, semakin intensif mereka-mereka mengadu, menyampaikan aspirasinya ke DPR. Nah, oleh karena itu kami sebetulnya sudah koordinasi juga dengan lintas komisi, ya. Kita sudah ada 2 kali pertemuan antara pimpinan Komisi 2, 4, 8, 9, dan 10, ya. Dan kami sepakat waktu itu untuk membentuk pansus. Nah, keinginan ini juga sudah kami sampaikan kepada pimpinan. Ya, kira-kira 3 minggu yang lalu kami sudah diundang oleh pimpinan, waktu itu dipimpin oleh Pak Muhaimin Iskandar, dan sudah disepakati akan dilakukan atau pembentukan pansus, tinggal menunggu rapat pimpinan lagi dan dimasukkan dalam bamus dan paripurna. Nah, dan kami sudah layangkan surat. Nah, pansus ini ditujukan adalah untuk bisa mengawal proses penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Kami sebetulnya dari awal sudah sampaikan kepada pemerintah bahwa kalau memang ada tenggat waktu berdasarkan PP 2049 itu, ya, kita minta supaya pemerintah membuat roadmap penyelesaian seluruh yang terkait dengan masalah honorer. Jadi roadmap itu adalah isinya kira-kira solusi terhadap semua persoalan tenaga honorer yang ada selama ini, dan kemudian ke depan itu polisinya seperti apa yang fix gitu loh, ya, sehingga memang tidak lagi ada muncul persoalan-persoalan baru gitu. Nah, selama itu belum ada, saya kira nanti PP itu agak sulit diterapkan gitu, karena nanti akan gejolaknya. Dan memang ternyata benar, begitu kami rencana mempunyai pansus, semua sekarang instansi itu kami menemukan informasi baru. Jadi hampir semua kementerian, lembaga, dan apalagi pemerintah daerah itu sebagian besar pegawainya tenaga honorer gitu loh. Nah, tiba-tiba misalnya ada Satpol PP, tiba-tiba kemudian muncul ada di tenaga administrasi di kepolisian, kemudian ada juga di Kementerian Perhubungan itu. Nah, jadi ini akan sebetulnya menjadi bagus, ya. Artinya kami sekarang sudah mulai memetakan bersama pemerintah, juga mulai memetakan berapa sih sebetulnya
sekarang jumlah tenaga honorer yang ada. Dan itu yang kami minta pada saat kami ketemu dengan Menteri yang baru, Pak Azwanas, kami sampaikan bahwa roadmap itu harus dimulai dengan melengkapi database. Ya, database-nya dulu yang ada berapa sebetulnya tenaga honorer ada ini, baru kemudian bisa kita petakan masing-masing ada di koordinasi lembaga mana, baru kemudian masuk cari solusinya seperti apa gitu. Dari teman-teman yang ada di pemerintah daerah kan juga mengeluhkan Pak terkait anggaran Pak. Jika nantinya honorer ini diangkat menjadi misalkan ASN, P3K atau apa. Nah dari kesiapan anggarannya seperti itu seperti apa Pak berarti Pak? Nah itu yang saya katakan, makanya nanti roadmap itu harus selesai secara komprehensif, termasuk masalah soal penganggaran itu, ya. Makanya saya kira pemerintah juga harus sudah mulai membicarakan Kementerian Pan RB itu juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan kami pun nanti dalam pembentukan pansus itu akan melibatkan teman-teman di Komisi 11. Karena ujungnya ini nanti masalah anggaran gitu loh. Ya. Atau kita balik, sebenarnya ini tidak akan jadi masalah kalau anggaran kita itu cukup. Nah, sekarang kita mencari solusi bagaimana dengan anggaran yang terbatas itu, tapi masalah teman-teman tenaga honorer bisa selesai gitu. Terkait kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025, Komisi 2 DPR RI meminta mitra kerja khususnya BKN, KPU, Bawaslu, dan Kemendagri tidak memangkas anggaran belanja pegawai. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha, semangat efisiensi yang digaungkan Presiden bukan bertujuan untuk mengurangi jumlah pegawai honorer yang ada, namun lebih kepada penghematan di sektor tertentu seperti penyewaan mobil dinas bagi pejabat, pembangunan infrastruktur non-prioritas, dan kegiatan-kegiatan seremonial. Belanja operasional, gaji pegawai itu tidak terkurangi sama sekali. Belanja modal itu yang dikurangi, termasuk pembangunan infrastruktur. Nah, mana yang dipentingkan? Ya yang penting memang yang wajib itu adalah belanja operasional atau variable cost-nya. Kalau fixed cost-nya atau misalkan belanja modal itu kan sebenarnya bisa ditunda, semacam pembelian mobil, ya, sewa mobil dan sebagainya. Jadi sebenarnya oke, maksud saya kita sepakat setuju ya apa yang mungkin dilatih atau dididik oleh Presiden itu agar kita bisa berhemat. Dalam rangka tentunya untuk mengakomodasi yang menjadi visi dan misi Presiden. Kementerian Keuangan memastikan tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga dampak dari efisiensi anggaran. Untuk memastikan itu, Kemenkeu sedang melakukan rekonstruksi anggaran yang bertujuan melihat besaran anggaran di masing-masing kementerian maupun lembaga.